bahwa sesungguhnya apa yang kita akan peroleh, baik itu kesehatan, baik itu rezeki, baik itu pekerjaan, datangnya dari Allah. Maka ketika Allah yang punya kun fayakun, ketika Allah yang punya kekuasaan, ketika Allah yang menguasai langit dan bumi, maka tidak penting buat kita untuk bergantung kepada orang. Tidak penting buat kita bergantung kepada hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh agama. Maka jangan pernah sekali-kali di antara kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan rezeki kita, menggantungkan apapun kepada makhluk Allah. Tapi gantungkanlah segala apa yang kita inginkan kepada Allah. Cukup bagi kita backing kita Allah. Allah saja yang menjadi backing kita, tidak yang lain. Manusia hanya sebagai subjek saja. Sesungguhnya yang menolong kita Allah langsung. Maka ketika Allah yang menolong langsung, maka mintalah segala sesuatu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya sangat dekat. Jadi jaga, saya kira, keimanan kita, jaga ketakwaan kita. Hanya Allah saja yang mendatangkan rezeki, bukan orang. Anda jadi apapun, Allah yang nentukan. Anda punya keinginan, boleh. Anda pengen jadi apa, silahkan. Tapi Anda harus paham bahwa Anda akan menjadi apapun, Allah yang akan menentukan. Ketika Anda terjun di masyarakat, ketika Anda ingin berwirausaha, ketika Anda ingin berkuliah, ketika Anda ingin mendapatkan jabatan, ketika ingin Anda mendapatkan kekayaan, ingat 3 hal. Pertama, ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, berupaya sekuat tenaga. Maka tujuan akhirnya adalah lillahi ta'ala. Siapa di antara kita yang senantiasa berupaya maksimal lillahi ta'ala, hanya Allah yang jadi tujuan, maka insya Allah Allah permudah. Jangan sekali-kali kita membanggakan diri apa yang kita peroleh adalah sesungguhnya hasil kerja kita. Bukan. Apa yang kita peroleh itu sesungguhnya Allah yang kasih. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai, bukan. Karena Allah yang berikan. Tanpa Allah berikan, sehebat apapun Anda nggak akan pernah bisa. Maka ikhtiar jangan pernah terputus, jangan pernah berhenti, tetapi justru kita maksimalkan. Allah ngerti, Allah paham, Allah tahu siapa di antara Anda yang bersungguh-sungguh dalam usaha. Maka jangan pernah sekali-kali di antara kita semuanya menyombongkan diri apa yang telah kita raih, termasuk hari ini. Jangan sampai kesombongan diri justru menjadi bumerang buat kita, sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan apa yang dikehendaki. Kenapa? Karena Allah sudah tidak ridho. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa sombong kita, maka sebaik-baik upaya kita adalah berupaya maksimal. Tetapi tidak cukup. Maka Allah mintakan dan ajarkan kepada kita melalui Rasulnya untuk senantiasa dekat kepada Allah dan berdoa. Agar apa? Agar kita tidak tergolong orang yang sombong. Mintalah segala sesuatu kepada Allah. Anda mau jadi pejabat, minta kepada Allah. Anda pengen jadi orang kaya, minta kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, Allah itu dekat sedekat urat yang ada di leher Anda. Apapun yang kau minta, Allah kasih. Maka berdoalah setiap waktu. Mintalah apa yang engkau inginkan. Allah senang ketika Anda berdoa. Allah senang ketika engkau datang dengan bersimpuh dan air mata, mintakan segala sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Setelah Anda lakukan ikhtiarnya dengan maksimal, setelah engkau datang kepada Allah dan meminta pertolongan, maka yang ketiga adalah tawakal. Tawakal ini jarang sekali ada di antara kita. Tawakal itu adalah kepasrahan kepada Allah. Ini usaha saya, ini doa saya, ini keinginan saya, sudah saya maksimalkan lakukan, maka saya berpasrah kepada engkau. Apa yang engkau tentukan tentu lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Allah kasih sesuatu kepada kita, itulah yang terbaik. Bahwa setiap hidup adalah perjuangan. Ketika perjuangan sehakikatnya adalah ujian, Anda akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Begitu banyak lulusan di luar sana, mereka punya tujuan yang sama, mencari pekerjaan. Boleh jadi ketika mencari pekerjaan, justru itulah perusahaan yang sama yang kita inginkan. Berapa banyak generasi muda seangkatan Anda yang lulus berbarengan cari kerja. Belum lagi kita berbicara kakak kelas kita yang belum bekerja. Belum lagi kakak kelas kita yang terdahulu, yang kemudian saat ini di PHK. Banyak sekali orang yang mencari pekerjaan. Belum lagi kita tengok banyak orang dari luar negeri datang ke Indonesia cari kerja. Allah tahu mana di antara kita yang berjuang mati-matian, berjuang sungguh-sungguh. Allah tahu mana ketika dia berjuang lillahi ta'ala.
Mana di antara mereka yang berjuang Bismillahirrahmanirrahim, ada Allah di dalam hatinya. Maka sebaik-baiknya kita adalah ketika mencari pekerjaan atau apapun, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan karena Allah semata. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika engkau terjun di masyarakat, akan ada dua keadaan yang kau akan hadapi. Pertama, engkau akan terpuruk, engkau akan kesulitan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka ketika engkau dalam kondisi seperti ini, maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kita bersabar. Sabar, terima kenyataannya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan Allah. Terima, cari solusi yang terbaik, kemudian ikhtiar kembali, karena Allah telah sediakan tempat yang lain. Tetapi kalau engkau mendapatkan pekerjaan, kalau engkau mendapatkan kekayaan, maka sesungguhnya engkau sedang ada dalam titik yang sangat puncak. Ketika di puncak, jangan pernah Anda mengatakan, saya sedang diberikan rahmat, saya sedang diberikan keberkahan. Tapi orang yang beriman akan mengatakan, saya sedang diuji Allah dengan kesenangan. Jadi ketika kita dalam keterpurukan, ketika dalam kesenangan, sesungguhnya Allah uji. Kalau kita terpuruk, maka kita bersabar. Kalau kita diberikan kemuliaan sebagai ujian, maka kita bersyukur. Siapa di antara kita yang bersyukur, maka insya Allah akan ditambah nikmatnya. Itu janji Allah, bukan janji saya. Allah berjanji, siapa di antara kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan, maka Allah akan kasih kembali lebih banyak dari sebelumnya. Mohon apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan buat Anda semuanya, bahwa segala sesuatu itu bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memang penentu dari apa yang kita inginkan. Mari kita sambut masa depan kita dengan berjuang lillahi ta'ala.